Selamat malam teman-teman. Maaf karena tadi beberapa gangguan. Mbak Mita harus keluar masuk dari live Instagram Kisah Kasih Jurusan di UAM Official. Jadi teman-teman, saya tunggu untuk bergabung kembali sembari menunggu Mbak Susmita. Mungkin Mbak Nisa, Mas Abduh, Mas Ubay, Mbak Ana, Mbak Dewi. Jadi sembari menunggu. Jadi sebenarnya tadi sampai di pertanyaan kenapa Mbak Mita ngambil di Jogja dan belum sampai ke perbedaan materi ketika di perbankan syariah dan di ekonomi syariah. Dan apakah nggak ada jurusan S2 mengenai perbankan syariah? Maksudnya jurusan perbankan syariah. Sembari menunggu Mbak Mita ya teman-teman. Jadi memang untuk mengambil jurusan, jadi Mbak Mita tadi memang sepertinya ada ketidaktepatan ketika mengambil jurusan keperawatan. Bukan tidak tepat di jurusannya, melainkan Mbak Mita mungkin belum survei bagaimana budaya setempat, sosial di Palembang, seperti itu. Nah, berhubung Mbak Mita sudah bergabung, kita gabung ya teman-teman. Halo Mbak Mita, ini live kedua, jadi kita bisa gabungin teman-teman. Oh iya. Emang mau Yang tadi gabungin udah siapa? diupload. Kenapa? Emang yang mau gabung siapa? Teman-teman nanti kan mungkin apa udah ngiranya udah selesai ya. Jadi gini Mbak Mit, lanjut lagi ya ke yang tadi. Jadi waktu Mbak Mita mengambil ekonomi syariah, apakah nggak ada perbankan syariah yang pasca sarjana? Iya, dulu tuh pas waktu daftar, pas waktu lihat di websitenya kan itu selain ekonomi nggak ada perbankan syariah itu nggak ada, adanya itu cuma ekonomi syariah sama manajemen keuangan syariah. Nah, tapi Apa yang Mbak manajemen ekonomi syariah dan kalau nggak salah dulu tuh manajemen keuangan syariah. Ya nggak sih? Aku lupa deh. Iya kayaknya manajemen keuangan syariah. Ada dua pilihan. di Nah, UIN atau di kampus yang lain juga sama? UIN karena memang cuman milihnya cuman UIN. Oh berarti Mbak Cuman nggak survei ke UIN Jakarta, UIN Malang atau UIN mana lagi nggak? enggak, aku tuh langsung ya udah UIN pas lihat karena waktu itu tanggal lulusnya itu Desember, kalau nggak salah Desember apa gitu. Terus sama penerimaan mahasiswa baru itu kayak mepet. Jadi aku tuh udah oh ya udah ini di UIN ada penerimaan mahasiswa baru, ya udah daftar gitu. Oh gitu. Jadi nggak sempat survei waktunya itu tuh nggak ini sampai aku tuh mikirnya ada nggak ya gitu yang bisa kuliah semester genap, ternyata di UIN Jogja bisa. Mbak itu anak Mbak Mita nangis. Iya, udah mau bobo dia tapi sama bapaknya. Oh, masih boleh berarti ini live streamingnya. Nanti kalau udah ada yang gedor-gedor pintu berarti udah nggak boleh. Oke. Mbak Mit lanjut. Ini Ya. sebenarnya pertanyaan terakhir ya. Jadi apa perbedaan dari perbankan syariah sama ekonomi syariah? Gini ya, kalau ruang jelas beda. Perbankan syariah itu salah satu sektor dari ekonomi syariah. Jadi ruang lingkup ekonomi syariah itu luas. Sama hal kayak tadi ekonomi syariah, maksudnya kayak dia tuh ekonomi syariah itu yang dibahas ada perbankan di situ, ada lembaga keuangan syariah lainnya sih. Oh, jadi sebenarnya perbankan syariah itu bagian dari ekonomi syariah gitu, Mbak? Iya, bagian dari ekonomi syariah. Kalau manajemen keuangan syariah itu juga bagian dari ekonomi syariah berarti? Iya, Muatan-muatan materinya berbeda banget atau tidak? yang perbankan sama ekonomi ya. Kalau materi kuliahnya, Iya, dikit aja. enggak sih. Maksudnya kayak kan tadi kalau ekonomi syariah itu salah satu sektornya perbankan syariah. Jadi kalau kita belajar ekonomi syariah, jadi itu kayak lebih luas.
Nah, kalau kedengaran udah nangis. Jadi nggak konsen. Kasihan nantinya. Enggak. Nggak konsen. Ekonomi syariah itu kan luas, jadi perbankan syariah itu salah satu sektornya, dan mata kuliah yang ada di ekonomi syariah sama perbankan syariah itu hampir sama. Yang hanya membedakan itu nanti yang ke praktisinya. Ada yang memang Oh praktek ke gitu. perbankan. Meskipun dia lulusan S2, ini bikin Mbak, meskipun dia lulusan dari S2 Ekonomi Syariah, ketika dia memutuskan untuk bekerja, tidak menjadi dosen, bekerja di bank atau instansi syariah yang lain, apakah membedakan posisi kerjanya di tempat kerja sama yang S1? Apakah tetap dalam tahap-tahapannya gitu, Mbak? Ini kerjanya di yang lulusan S2 terus kerja di bank tuh. Misalnya ada Penempatan kerjanya. apakah masih sama berproses dari bawah juga atau gimana? Gimana ya? Kalau misalnya lulus, biasanya sih kalau kebanyakan kalau udah lulusan S2 kebanyakan itu kalau terjun langsung ke perbankannya itu enggak. Maksudnya kayak masuk kantor ke perbankan itu enggak, tapi lebih ke belakangnya, ke belakang. Maksudnya lebih berpengaruh di belakangnya kan. Kalau perbankan itu kan ada Dewan Syariah Nasional gitu, ada Dewan Pengawas Syariah gitu kan. Nah, lebih ke berpengaruh di belakangnya. Jadi nanti kan ada fatwa-fatwanya gitu. Jadi mereka itu lebih ke berpengaruhnya di situ sih. Mbak, tadi ada pertanyaan dari teman sebelum ini, mau ditutup habis ini atau gimana? Udah jam berapa ya? Gak lihat jam. Udah jam 9 kurang 5 menit. Iya, ada pertanyaan ya tadi. Ada pertanyaan. Jadi dia mungkin dari mahasiswa ekonomi. Jadi dia bertanya, Mbak, bagaimana pandangan masyarakat terhadap lulusan atau sarjana ekonomi gitu. Tapi dia nggak bertanya soal dia condong ke negatif atau positif gitu. Jadi di lingkungan Mbak gimana gitu? Yang lulusan ekonomi. Nah, kalau di sini terus terang ya, kalau yang ngambil ekonomi itu masih kebanyakan kan kalau di sini masih pendidikan. Jadi kalau di tempatku, kalau untuk yang ekonomi, peluang itu masih ada. Peluang untuk lulusan sarjana ekonomi masih ada, dan masih apa ya? Aduh. Jadi gini Mbak Mit, kalau di tempatku kan kalau yang lulusan ekonomi itu kayak punya derajat tinggi gitu. Oh, dia mahasiswa ekonomi keren banget gitu. Karena susah kan masuk di ekonomi. Maksudnya untuk lolos SBM atau senam PTN-nya pun kan agak susah gitu. Di tempat Mbak juga sama apa enggak? Kalau di sini sih karena kebanyakan kuliah. Kalau di tempatku, maaf ya, maksudnya kalau di tempatku enggak sih, sama aja sebenarnya lulusan ekonomi sama yang pendidikan. Oh, kalau di tempatku karena ini justru kayak oh keren ya gitu Mbak. Apalagi kerja di bank, kalau di tempatku udah keren banget. Gini Mbak Mit, karena ini udah selesai semua pertanyaan. Apakah Mbak Mita, hai Mbak Ida, Mbak Mit. Mbak Ida, ini loh aku baru tahu loh Mbak Ida ternyata udah nikah ya? Iya, sama Mas Irul itu loh. Sama Mas Irul, kok nggak ini? Maksudnya kayak masa sih udah nikah gitu? Terus lihat story-nya my husband, oh iya beneran udah nikah. Gue meronta-ronta loh Mbak Ida, kok nggak kasih tahu kalau udah nikah? Amin. Semoga jadi ya. Kenapa? Aman cepet nyusul, amin. Amin. Ini gabung baru sekarang semua. Oh, berarti memang suka jam malam ya? Iya loh, padahal aku mama mudanya nggak bisa loh kalau jam malam. Aduh, gimana ya? Tadi aja dedenya udah nangis ya. Amit, ini sebelum kita tutup,
apakah Mbak ada yang mau disampaikan kepada calon mahasiswa gimana caranya ngambil jurusan yang tepat atau gimana apa yang harus dipersiapkan ketika dia memutuskan mengambil jurusan ekonomi kayak gitu? Gini ya, sebelum memilih satu prodi untuk sekarang kan udah enak searching, udah bisa searching gitu kan, terus kemudian tahu nanti prospek kedepannya kalau misalnya prodi ini setelah lulus mau ngapain gitu, terus peluangnya di mana gitu. Maksudnya kayak pilihlah prodi yang benar-benar disukai, kemudian peluangnya tinggi, karena sekarang ini loh cari kerja itu kan susah. Iya benar, setuju. Cari kerja itu susah, makanya cari kerja susah, jadi otomatis yang harus dipikirin selain peluang, maksudnya jangan cuman berpaku ke oh ya saya lulusan ekonomi, maksudnya saya sarjana ekonomi, jangan terpaku sama itunya, tapi skill apa yang kita punya juga harus kita asah. Aku suka loh Mas sama kamu mah, anak UNY, S2 pendidikan sejarah gitu, udah punya channel YouTube sendiri gitu kan. Oh, amat keren. Alhamdulillah. Soalnya mau jadi dosen belum lulus. Terus Mbak. Berarti kan Ama kan termasuk yang tidak menyia-nyiakan peluang. Benar. Ini kan setuju. Sekolah daring kan sekolah daring, jadi Ama udah bikin konten itu kan keren mah. Termotivasi dari Mbak Mita. Wah, belum punya konten. Kan jadi nyusul. Anak didiknya tinggal nanti lihat YouTube Miss Ama ya, ada konten tentang ini lah gitu kan. Terima kasih. Terus Mbak. Jadi kan Ama juga termasuk yang tidak menyia-nyiakan peluang itu. Keren. Aku dipuji dosen. Aduh, dosen apaan? Dosen muda. Ma, Uca udah nangis. Maaf ya. Ya udah, karena kita jadi gini Mbak Mit, berhubung Mbak Mita udah menyampaikan penutup, terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Mbak Mita, walaupun sinyalnya agak susah, Mbak Mita sangat amat menjadi narasumber keren, gokil, ramah, murah senyum. Terus mohon mampu memberikan waktunya karena jadi ibu rumah tangga yang baik. Semoga Mbak Mita jadi dosen, kedepannya jadi dosen tetap PNS. Amin. Amin. Mohon maaf kurang lebih yang udah join, maaf apabila maksudnya ekspektasi kalian tentang untuk malam ini, untuk live streaming malam ini tidak sesuai sama ekspektasi kalian. Saya mohon maaf gitu, karena ada kekurangan, karena ada suatu hal sinyal salah satunya, kemudian waktunya juga harus terbatas. Jadi karena jadi mama muda. Iya. Terima kasih ya Mbak Mita. Iya. Baik, saya tutup. Saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Makasih Mbak Mita.